Salah satu pertanyaan terbanyak yang ditanyakan oleh eksportir pemula adalah apakah produk saya ini berpotensi untuk ekspor atau enggak, negara tujuannya kemana, dan seterusnya. Maka di video kali ini, saya akan coba tutorial atau demokan bagaimana caranya kita sebagai eksportir pemula, sebagai pebisnis bisa tahu produk kita ini sebenarnya berpotensi atau enggak sih untuk diekspor. Dan ini adalah beberapa step dan formula gimana caranya cek supaya produk kita itu bisa kita lihat potensi ekspornya kemana, negara pesaingnya siapa aja, dan strategi-strategi yang kita perlukan untuk bisa bersaing di pasar ekspor. Oke, ini adalah beberapa formulanya. Yang pertama, kita harus tahu HS code produk kita itu apa ya. Bisa dicek di modul e-course belajar ekspor, atau bisa di-search di Google, produk kita HS code-nya apa. Ya, jadi pertama bisa cek di Google, misalnya saya cocoa powder, bisa cek aja cocoa powder HS code, nanti di Google akan ada HS code-nya berapa. Nah, tapi Google belum cukup kan, karena siapa tahu Google juga punya tingkat kesalahan, maka kita harus cek ke website namanya INSW. Ini adalah website milik Kementerian Keuangan, khususnya di Bea Cukai, untuk memastikan HS code produk kita itu apa. Jadi teman-teman bisa ke insw.go.id/intr. Nah, HS code yang udah kita dapetin di Google bisa coba di copy paste ke situ, kita enter dan kita lihat apakah deskripsinya sesuai atau enggak dengan produk kita. Nah, untuk mencari HS code khusus untuk produk-produk jadi atau produk limbah itu emang agak susah, guys. Makanya kalau produk kita mungkin produk turunan atau produk yang udah jadi yang agak kesulitan cari HS code, teman-teman bisa langsung datang aja ke Bea Cukai atau ke kantor karantina, atau bisa tanya ke forwarder atau tanya ke buyer juga HS code yang tepat untuk produk kita itu apa. HS code udah ada modulnya, jadi silakan teman-teman pelajari tentang HS code, dan ini menjadi salah satu poin paling penting juga untuk kita mengetahui data-data perdagangan ekspor supaya kita bisa menentukan negara potensi market tujuan produk kita itu kemana. Oke, setelah kita cek HS code-nya, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita harus cari data perdagangan HS code di produk kita tersebut. Nah, salah satu website yang paling terkenal untuk mencari tahu data perdagangan adalah trademap.org. Ini adalah website milik Badan PBB untuk Perdagangan Internasional atau INATRID. Nah, jadi teman-teman bisa langsung datang ke website trademap.org. Nah, lalu nanti bisa tinggal di search aja HS code kita. Misalnya saya ya, jualan cocoa powder, HS code-nya 180500. Nah, pertama kali kita nggak lihat Indonesianya dulu, tapi kita lihat data seluruh dunia ya. Untuk produk cocoa powder, untuk produk HS code kita, itu siapa aja pemain besarnya untuk ekspor. Maka kita bisa search dulu. Oke, misalnya kita search ini, cocoa powder. Oke, kita bisa lihat di data di Trademap bahwa Indonesia adalah eksportir keempat terbesar cocoa powder di dunia. Nah, dari data ini aja kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia berarti cukup kompetitif untuk bisa ekspor cocoa powder, karena kita eksportir keempat terbesar di dunia. Jadi setelah teman-teman cek di HS code ini untuk perdagangan global, harus dicek Indonesia eksportir ke berapa, lalu kedua pesaing kita tuh siapa aja, di HS code tersebut siapa aja eksportir terbesarnya. Nah, setelah kita cek data ekspornya, sebaliknya kita cek juga data impornya, siapa negara yang paling membutuhkan produk di HS code kita tersebut. Sekarang saya balik jadi impor. Di data impor kelihatan semua nih, United States of America, China, Rusia, India, Netherlands. Nah, ini bisa menjadi patokan negara tujuan ekspor yang bisa kita bidik pertama kali. Karena kita bisa tahu nih, cocoa powder marketnya paling besar ya di 5 negara ini, dan juga data perdagangan negara-negara lain pengimpor cocoa powder. Oke, jadi ini step kedua ya, menjadi sangat penting untuk kita bisa mengetahui produk kita tuh potensinya kemana, siapa pembeli terbesarnya, Indonesia di peringkat keberapa. Karena data ini bisa menggambarkan semua. Kalau produk kita ternyata, oh Indonesia kok nggak ada ya ekspor produk ini. Nah, ini menjadi tanda tanya. Jangan-jangan Indonesia emang nggak kompetitif atau nggak jago itu di ekspor produk tersebut. Oke, misalnya kita bisa juga melihat ya, data kompetitor kita. Eksportir selain Indonesia adalah Netherlands, Malaysia, Jerman, Spanyol. Nah, kita bisa melihat nih, industri kokoa di negara mereka tuh seperti apa. Kita juga bisa contek ke websitenya, katalognya, keunggulannya, untuk bisa memposisikan perusahaan kita biar bisa lebih kompetitif di pasar ekspor. Jadi data ini benar-benar sangat penting ya teman-teman. Kalau kita cuma melihat data itu sebagai sebuah data aja, ya nggak ada artinya. Tapi semoga di video ini kita bisa belajar bagaimana menggunakan data tersebut untuk strategi bisnis ekspor kita. Nah, langkah selanjutnya ketika kita udah mengetahui secara holistik, secara keseluruhan, produk kita ini diekspor kemana aja, yang impor siapa aja. Nah, pertama yang harus kita cek adalah Indonesia ekspornya kemana aja. Kita sekarang lihat Indonesia ekspornya kemana aja, kita ubah jadi Indonesia. Oke, langsung kelihatan di data ini bahwa Indonesia ekspornya ke 5 negara besar, yaitu India, China, Rusia, Filipina, dan Malaysia. Ini 5 besar dan juga ada negara-negara lain di bawahnya. Ini juga bisa menjadi salah satu strategi bagi kita sebagai eksportir pemula untuk menentukan negara tujuan ekspor yang pengen kita tuju. Dulu saat saya awal ekspor cocoa powder, saya lihat data ini, nomor 1 India. Artinya apa? Potensi ekspor kita ke India itu banyak banget, karena secara data udah menunjukkan ini.
Maka saya langsung targetin customer ke India. Saya langsung belajar kultur bisnis di India, langsung menjalin kerjasama dengan ITPC Chennai atau perdagangan New Delhi. Saya coba cari-cari importir cocoa dari India. Kalau kita udah bisa punya fokus satu negara tujuan, itu akan sangat mempermudah kita sebenarnya untuk bisa menentukan strategi awal sebagai eksportir pemula. Nah, jadi step ketiga kita cek data ekspor Indonesia itu negara tujuan ekspornya kemana. Dari situ kita bisa bidik negara tujuan awal kita itu mau kemana. Saran saya jangan pilih kebanyakan negara dulu. Pilih fokus satu atau maksimal 2 negara. Untuk apa? Untuk kita bisa menyesuaikan strategi sales dan marketing kita. Juga strategi operasional. Karena negara-negara di seluruh dunia itu banyak sekali. Misalnya Malaysia dan Singapura. Ini 2 negara berdekatan. Tapi syaratnya, demand produknya, spesifikasi yang diminta, legalitas dan sertifikatnya dan lain-lainnya, itu bisa jadi berbeda. Maka itu juga bisa saving operasional kita ketika kita punya negara tujuan yang spesifik. Begitu juga dengan produk teman-teman, silahkan dicari ekspor potensial marketnya, Indonesia paling besar kemana, atau dari tadi di step kedua, negara tujuan terbesarnya kemana, sehingga kita bisa mempersiapkan dokumen apa, sertifikat apa, strategi marketing apa yang sesuai dengan negara tujuan kita di tahap awal. Baru ketika di tahap awal, 1 tahun kita udah menekuni ekspor ke India, bolehlah cari market-market yang lain. Ya, jadi data ini juga menjadi sangat penting di step ketiga untuk kita mengetahui demand produk kita paling besar ada di mana. Selain di TradeMap, kita juga bisa lihat platform atau aplikasi data-data perdagangan internasional lainnya. Ini ada banyak banget, kalau di Indonesia ada Badan Pusat Statistik. Kita juga bisa lihat di jurnal-jurnal ya, di Google Scholar atau di jurnal-jurnal perdagangan internasional, dan masih banyak lagi. Tapi TradeMap menjadi salah satu acuannya karena ya pusatnya di sini. Maka data ini bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui potensi marketnya kemana. Nah, lalu yang bagus juga di TradeMap, ada yang namanya Export Potential Map. Ya, jadi di TradeMap ada salah satu export tools, jadi websitenya exportpotential.intrachain.org. Nah, di Export Potential Map ini, kita juga bisa melihat potensi produk kita dengan lebih baik ya. Ini saya coba simulasikan. Saya ambil contoh produk saya lagi, cocoa powder. Oke, ini kita bisa lihat ya di pojok kanan ini ada cocoa powder. Kita bisa lihat potensi ekspornya itu 475 juta dolar dari Indonesia. Tapi actual ekspornya masih 265 juta. Artinya masih ada potensi yang belum tergarap sebanyak 249 juta dolar. Nah, kita bisa lihat ya pertama marketnya siapa aja. Nah, kita lihat data-data ini, marketnya ada Filipina pertama, ya potensinya yang belum tergarap ada 45 juta dolar. United States ada berapa? Kalau India sepertinya kelebihan supply ini ya. Nah, kalau India udah tidak terlalu kompetitif karena udah terlalu banyak ekspor di Indonesia yang ekspor ke India. Nah, kita bisa lihat nih potensi-potensi pasar lain, misalnya Brazil. Ya, potensinya besar, atau Saudi Arabia potensinya besar, tapi masih ada gap 4,7 juta dolar yang belum direalisasikan. Ini jadi cara cari potensi marketnya bisa juga di tools ini ya. Dan ini juga berlaku untuk produk-produk lain, silakan teman-teman cari. Nah, selain lihat market, kita juga bisa lihat data exportersnya siapa aja ya. Nah, jadi ini misalnya kita lihat di cocoa powder, eksportir terbesarnya ternyata Netherlands, nomor 2 Malaysia. Kita kalah sama Malaysia, padahal kita tahu sendiri bahwa produksi biji coklat itu paling banyak sebenarnya di Indonesia. Lebih banyak Indonesia daripada Malaysia. Dan menurut saya Malaysia juga ngambil cocoa beans dari Indonesia. Nah, dari data ini kita juga bisa melihat kompetitor kita siapa ya. Tadi balik lagi, kompetitor ini tidak hanya sekedar pengetahuan aja, tapi kita juga bisa belajar dari kompetitor. Kalau di sekolah mungkin nyontek itu tabu ya, tapi kalau di dunia bisnis menurut saya nyontek itu adalah sebuah keharusan. Karena kita lihat di sini data kompetitor kita ada Netherlands, Jerman, Malaysia, Spain, bahkan Singapura. Kita bisa melihat strateginya gimana. Negara Singapura yang nggak punya pabrik, nggak punya pohon coklat, tapi bisa menjadi eksportir cocoa powder terbesar ke-6 di dunia. Nah, kita bisa pelajari datanya, strateginya, bagaimana strategi marketingnya mereka, perusahaan-perusahaan Singapura untuk jual cocoa powder, padahal yang nggak punya pabrik. Pabriknya juga dari Indonesia atau bahkan dari Malaysia. Jadi itu teman-teman ya, cara cari potensi produk kita untuk bisa ekspor. Semoga simulasi ini bisa membantu teman-teman untuk punya produk apapun, untuk kita lihat potensi market ekspornya di mana, sebesar apa, dan akhirnya kita bisa gaspol dengan lebih strategis dan terukur. Kebanyakan eksportir pemula cuma lihat mau ekspornya kemana nggak tahu, ekspornya apakah berpotensi atau enggak juga nggak tahu. Ya, jadi ini bisa teman-teman lihat datanya, karena data itu bisa menunjukkan banyak hal untuk bisa membantu kita sebagai eksportir, sebagai pebisnis memutuskan strategi-strategi terbaik untuk perkembangan bisnis kita.
Kalau kalian mau belajar ekspor lebih dalam, bisa kunjungi langsung bdexport.com. Di sana kita punya online course 30 hari belajar ekspor yang bisa membantu teman-teman untuk belajar ekspor dengan lebih baik ya. Ada step by step-nya, ada grup WhatsApp eksklusif juga, free webinar setiap bulan untuk menambah skill dan juga pengetahuan kita di dunia ekspor, dan pastinya networking antara eksportir yang akan membantu kita semua untuk bertumbuh bersama memajukan ekspor Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa sukses untuk menjadi eksportir-eksportir baru Indonesia.